Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur, dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan pembahasan, yaitu tentang peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan beberapa peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Apakah di antara kalian ada yang tahu tentang peninggalan sejarah masa Islam? Perhatikan gambar di samping. Masjid ini merupakan salah satu peninggalan masa Islam bernama Masjid Baitur Rahman yang dibangun oleh Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan masih digunakan hingga saat ini. Mari kita telusuri peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia yang lainnya. A. Masjid. Masjid merupakan tempat ibadah orang-orang Islam. Masjid yang merupakan peninggalan masa Islam di Indonesia contohnya adalah Masjid Demak, Masjid Ampel Surabaya, dan Masjid Banten. B. Keraton. Keraton adalah tempat kediaman raja atau istana raja. Di tempat ini seorang raja mengendalikan pemerintahan kerajaannya. Dengan demikian, keraton berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja. Keraton yang termasuk peninggalan masa Islam antara lain Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Keraton Kanoman di Cirebon, dan Istana Maimun di Sumatera Utara. C. Makam. Makam kuno peninggalan masa Islam umumnya terdiri atas jirat atau kijing, nisan, dan cangkup. Jirat adalah bangunan yang terbuat dari batu atau tembok yang berbentuk persegi panjang. Nisan adalah tonggak pendek yang terbuat dari batu yang ditanam di atas gundukan tanah sebagai tanda kuburan. Sedangkan cangkup adalah bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat. Contoh makam kuno bercorak Islam: Makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Makam Fatimah binti Maimun di Leren Gresik, Makam Sultan Malik Al-Soleh di Pasai, Aceh, dan Makam Sultan Mataram di Imogiri. D. Kaligrafi. Kaligrafi adalah menulis indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik dengan menggunakan huruf Arab. Dalam dunia Islam, kaligrafi terdiri atas petikan ayat-ayat suci Al-Quran. Bentuknya beraneka ragam, terdiri dari yang sederhana sampai yang rumit. Beraneka ragam hias kaligrafi dapat kita temukan pada dinding masjid atau batu nisan. Selanjutnya karya sastra. Berdasarkan corak dan isinya, karya sastra peninggalan masa Islam di Indonesia ada beberapa jenis, diantaranya berupa babat, hikayat, suluk, dan syair. Babat adalah karya sastra berupa cerita berlatar belakang sejarah.
Karya ini biasanya berupa cerita semata daripada uraian sejarah yang disertai bukti-bukti dan fakta. Contohnya Babat Cirebon, Babat Tanah Jawa, dan Babat Giyanti. Hikayat adalah karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat. Contohnya hikayat Hang Tuah dan hikayat Raja-Raja Pasai. Suluk adalah kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Suluk-suluk tersebut merupakan bagian dari ajaran tasyawuf. Suluk merupakan karya sastra tertua peninggalan Kesultanan di Indonesia. Contoh Suluk Wijil, Suluk Malang, Sumirang, dan Suluk Sukarsa. Syair adalah puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contohnya syair Perahu dan syair Si Burung Pingai karya Hamzah Pansuri. Seni tari. Salah satu tarian yang merupakan peninggalan dari masa Islam adalah tari sedati atau tari saman dari Aceh. Tarian ini dilakukan dengan iringan nyanyian yang sebenarnya adalah selawat atau pujian kepada Nabi. Debus. Debus merupakan kesenian bela diri dari Banten. Dalam kesenian ini, pemain menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Kesenian debus berawal dari abad ke-16 Masehi, pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Debus pernah digunakan sebagai sarana untuk memompa semangat juang rakyat Banten melawan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya sekaten dan grebegan. Sekaten merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta. Puncak perayaan sekaten ditandain dengan grebek mauludan dengan mengarak sebuah gunungan yang terbuat dari beras ketan, makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Ibu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.